Dah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Atika selaku dosen mata kuliah keamanan pangan. Di sini kami izinkan kami akan menyampaikan materi yang telah kami susun berjudul analisis zat pewarna rodamin B pada gula kapas. Yang disusun oleh saya sendiri Ahmad Sukron Nasir dan rekan saya Muhammad Irsyadul Ibad. Yang pertama adalah pendahuluan. Gula kapas, kotor candy, gulali atau arum manis adalah makanan manis yang sangat digemari oleh anak-anak dan orang tua. Gula kapas sendiri terbuat dari bahan dasar gula kristal. Untuk meningkatkan daya tariknya di mata konsumen, biasanya ditambahkan bubuk pewarna pada gula kapas, sehingga gula kapas menjadi lebih beragam warnanya dan lebih menarik bagi konsumen. Rodamin B adalah pewarna tekstil dan tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan. Meski zat ini diatur dalam Permenkes 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, namun larangan penggunaan pewarna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 239 Menkes per V per 85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Next. Tujuannya adalah untuk menganalisis zat warna rodamin B pada gula kapas menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Next. Alasan rodamin B berbahaya adalah yang pertama, rodamin B merupakan zat karsinogenik yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kanker pada hati. Yang kedua, rodamin B dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan pada hati. Next. Gejala akibat konsumsi rodamin B adalah rodamin B yang bercampur pada bersama makanan memberikan gejala mual, muntah, gangguan fungsi, dan iritasi kolon yang menyebabkan diare, konstipasi, kolon catartik, dan melalui pemeriksaan radiologi dan patologi tampak terjadi penipisan dinding dan hilangnya mukosa normal, saluran cerna, serta pendarahan pada gastrointestinal. Next. Yang selanjutnya adalah penjelasan metode. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan campuran senyawa dengan menggunakan fase diam dan fase gerak lewat alat lapis tipis. Lapisan yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir atau fase diam, ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam atau lapisan lain yang cocok, campuran yang akan dipisahkan berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah plat ditaruh dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang yang cocok atau fase gerak, pemisahan terjadi selama perambatan kapiler. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi. Metode KLT juga merupakan cara cepat dan mudah untuk pemisahan senyawa pada suatu sampel. Metode ini memudahkan untuk analisis skala kecil karena hanya memerlukan bahan-bahan yang sangat sedikit dan waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Next. Selanjutnya, langkah kerja pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu penghilangan lemak pada benang wol, tahap kedua preparasi sampel, dan tahap 3 adalah analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Analisis dilakukan dengan deteksi warna yang terikat pada benang wol bebas lemak pada suasana asam dengan pemanasan. Proses pemanasan ini bertujuan untuk penyerapan zat warna larutan sampel ke dalam benang wol. Selanjutnya benang wol akan dilunturkan atau dilarutkan warnanya oleh suatu basa. Mekanisme terikatnya rodamin B pada benang wol disebabkan karena benang wol tersusun atas ikatan peptida yang di dalamnya terdapat ikatan sistina, asam glutarnat, lisin asam aspartik, dan arginin. Rodamin B dapat melewati lapisan katikula melalui perombakan sistein menjadi suatu asam. Sistein terbentuk melalui pemecahan SS sistina dalam suasana asam. Kemudian terbukanya ikatan tersebut menyebabkan masuknya rodamin B ke dalam benang wol.
Dengan demikian terjadi penyerapan warna oleh benang wol. Nah, rodamin B yang sudah terserap pada benang wol tidak dapat dicuci walaupun dengan air. Selanjutnya, benang wol yang sudah menyerap warna dilarutkan pada 20 mili larutan amonia encer 10%, lalu dididihkan kembali hingga zat warna pada benang wol luntur. Proses pemanasan ini bertujuan untuk pelepasan zat warna dari benang wol ke larutan bersifat basah. Hasilnya berupa larutan berwarna yang kemudian dipekatkan sedikit di atas penangas air. Kemudian filtrat yang didapatkan akan ditotolkan pada plat KLT untuk dianalisis. Pada sampel A didapatkan filtrat berwarna bening dan sampel B dan C berwarna merah muda. Selanjutnya, hasil KLT pada sampel tidak menunjukkan adanya warna bercak dan tidak berfluorensi orange pada lampu UV 366 nanometer seperti pada standar yang mengandung rodamin B. Hasilnya seperti yang dilihat di sampel menggunakan nilai RF standar. Nah, pada sampel tidak ada nilai RF karena tidak ada bercak warna dan tidak berfluorensi pada UV 366 nanometer. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian, uji kandungan rodamin B yang dilakukan pada 3 sampel gula kapas yang didapatkan dari tempat berbeda adalah negatif mengandung pewarna merah rodamin B. Hal ini karena tidak adanya bercak noda yang terbentuk dan tidak berfluorensi pada 366 nanometer lampu UV. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.